Jumpa lagi, saya kreator dari MMP untuk bikin video ya. Sudah lama kita tidak tayang hasil karya creation lagi, tertunda karena berapa hal ya. Oke, kita jelaskan video biasanya dari atas nih. Oke, dari sini yuk. Ini ada gas throttle di sebelah kanan. Kita memakai bahan dari yang CNC ya. Orang biasa sih gak spontan CNC orang bilang. Ini gripnya Rizoma ya. Ini ada brandnya sini, Rizoma. Oke, apalagi ini ada jalur, kita pakai yang tipis ya. Kalau dulu yang panjang-panjang gini. Ya, ini agak short gitu ya. Sebelah kanan ini ada speed mode ya, untuk mengganti kecepatan low, middle, atau high. Nah, brake set yang kita pakai kali ini adalah merek Zoom ya. Coba kita lihat. Nah, sebelah sini aja deh. Di merek Zoom ini banyak didapatkan di marketplace ya, banyak sekali. Ini yang tipenya kalau nggak salah 4 piston. Nah, kalau dari bawah saya sudah masang switch rem ya di sini ya, switch rems. Kelihatan ya, switch rem, jadi bentuknya kotak sih ini. Terus di dalamnya kita modifikasi atau custom bagian as yang tuh ke pistonnya itu ada, kita pasang magnet ya, magnet ring yang tengahnya ada bolong itu. Kita pasang 2. Ini switch biasanya ada di water heater ya. Saya dapatnya di water itu untuk indikator water levelnya kalau nggak salah. Bisa dipasang, tinggal dibaut. Nah, untuk panel-panel sini ada, saya sering pakai yang ini ya, karena untuk mengadaptasi ke motor itu tidak terlalu sulit. Karena enak sekali nih lampu sennya. Nah, kalau switch yang dibawa untuk lampu utamanya kita ganti juga ya. Tadinya kan dua switch, kita ganti 3 step ya. 1, 2, 3. Yang tengah ini buat mati. Ini signal untuk klakson. Sama ini gripnya dari Rizoma kiri. Nah, untuk handlebar ini produk-produk biasa untuk motor kayak chopper atau apa ya. Ini mereknya dari Twister ya. Ini premium sekali. Jadi bamnya tebal. Bisa kalau motor-motor kayak chopper atau klasik ini pakai ini nih stangnya. Terus untuk voltage indikatornya di sini. Ini bentuknya rounds. Nah, ini kaki bracket-nya kita pakai untuk bracket. Biasa kalau di motor modifikasi ini ada bracket bracket kaca spion ya. Bisa kiri kanan, ambil salah satu, kita modifikasi untuk dudukan di handlebar ini. Ini semuanya di custom ya. Nggak beli jadi, bisa langsung pasang. Nah, ini remote. Terus untuk race handlebarnya ada 2 nih, 2 step ya, kita pakai 2 step khusus. Yang ini biasa mereka untuk kalau touring atau mereka naikin lagi stangnya. Ini agak susah dapat, dulunya di marketplace luar negeri baru ada ini. Tapi sekarang kayaknya sih udah ada ya. Nah, yang di bawah ini risernya mereknya lumayan oke. Nah, ini mereknya Thor nih, lumayan premium ini, barang-barang premium lah ya. Satu set gini harganya juga lumayan. Terus ini ada bottom stemnya. Dari sepeda-sepeda TB ini cocok banget. Ini kalau dari standarnya kan tinggi nih, kita potong. Nah, untuk fork nih ini bentuknya upside down ya. Coba lihat dari atas sampai bawah, ini upside down namanya. Nah, fork ini spesial kalau para user mau beli atau mau apa, saya nanti taruh link. Ini tokonya di toko hijau saya belinya, atau di
Di Ores juga ada kayaknya. Namanya tokonya toko GB Scott. Nanti saya taruh link di bawah ya. Itu mitra saya belanja banyak sih di GB Scott. Dia banyak menyediakan barang-barang ya kayak skuter-skuter, apalagi barang-barang video, barang standar banyak sekali ya. Nah, boleh sih di follow nanti ya. Nanti saya taruh link di bawah. Ini tokonya dari GB Scott di Bandung. Nah, untuk di depan nih, karena forknya sudah sangar gahar gitu, kita harus kombinasi sesuatu backlight yang oke banget. Ini bracket ini biasa orang pakai di drag race ya, tapi ini banyak quality, ini yang premium, ini mereknya Trusty. Ini mau cari yang merek yang gini, biarpun lebih mahal, yang penting premium, bentuknya bagus, CNC nya oke. Terus untuk ini kupingan orang bilang pangkongan ya, kupingan gini. Ini tensioner rantai dari KLX apa CRF saya lupa. Nanti bisa dibikin, digabung, disediakan lupa. Ini bahannya keras-kerasnya semua ya. Kalau ngebor nih terasa aluminium terasa ya, keras banget. Selain itu saya modifikasi biar nggak terlalu kosong ya. Ini kan banyak kabel sini. Kita tutup dengan satu cover. Ini ide baru ya. Ini agak lumayan susah bikinnya. Karena nyetak bentuknya itu mesti presisi dan segala macam tuh dicoba terus, hasilnya seperti ini. Ini baru kali ini baru ada ya. Kemarin belum saya pernah bikin. Nah, untuk lampu sen ini running ya. Dia bukan kedip ya, sepertinya bukan kedip tapi running. Untuk headlamp ini bagus sekali, ini keluaran produk baru CRF. Ini kalau orang lagi ngetren katanya billet ya, tapi ini udah sebanding dengan billet ini. Laser D2 nya oke banget. Nanti kita coba nih, bagus sekali ini lampu headlightnya. Terus dari samping di bracket ini kita udah pasang bracket lagi untuk selang rem. Ya, ini untuk tujuannya untuk bikin selang remnya agak keluar gitu ya, biar tidak kena roda kayak seperti gini ya. Tapi setelah dipasang sih luar biasa gagah, dan kabel-kabel udah sebagian kita udah sleeve biar rapi. Kayak gini juga kita kasih sleeve juga. Terus di upside down ini di bawah kaki-kakinya ini, selain kita selalu pakai ban yang gambot ya atau yang gemuk kayak gini, ukuran 3.00-8 ya. Ini besar dan ya mungkin lebih stabil untuk kita, dan lebih yang jelas lebih gagah ya. Nah, untuk khusus brake set Zoom ini HB876, dia di kaliper ini dia 4 piston, 2 di belakang, 2 di depan. Jadi 4 piston ya. Dan biasanya saya memakai kancing gini ya, kancing adapter, biar lebih presisi ke rotornya. Untuk velg sudah kita repaint ya, warna titanium ini, titanium silver. Ya, biar lebih kontras dengan bannya ya. Maksudnya ada spare warnanya. Untuk piringan ini sangat minimalis ya, saya lihat, dan benar-benar cocok untuk di light use ya, maksudnya kayak begini nih. Jadi kalau dipasang ke kendaraan kecil nih memang mantap. Di sini ada rebet-rebet, paku rebet-rebet gini. Ini paten sekali nih. Jadi dan semua baut saya memakai barang-barang premium ya, maksudnya baut-baut ini semua stainless. Oke, kita balik ke belakang. Back to the body di sini. Oke, ini untuk orang bilang sih headset ya, ini headset. Ini headset biasa di MTB. Sudah pakai bearing. Jadi bukan yang kayak, sama sih semuanya memakai biji-biji besi itu apa namanya tuh, biji kelahar atau apa ya. Ini udah bearing sih, bearing. Jadi lebih smoothing ya. Kalau ini produk dari untuk dipakai di sepeda MTB ya.
jadi lebih bagus gitu loh. Nah, untuk di top di sini ada 3 buah tombol. Dan tombol ini hati-hati beli ya, ada yang bagus, ada yang enggak. Untuk belinya cukup harus berpengalaman juga ya, salah beli. Misalnya kadang ada berapa tombol yang enggak tahan dengan voltase yang besar atau arus yang besar, bisa terbakar atau dipencet nggak balik lagi, macam-macam deh. Ini kita harus beli yang banyak quality. Saya ini banyak kali pengalaman lah gitu ya. Kadang kita lihat bagus, kita order dengan harga mungkin yang udah cocok, ternyata ada yang dikirim low quality punya. Jadi kita pilih. Untuk top cover, terdahulu kita pakai bolt ya, masih sistem di screw atau dilubangin. Tapi untuk sekarang kita coba pakai velcro di sini. Velcro ya tujuannya mungkin untuk bongkar pasang atau orang misalnya order mau beli nggak ada bornya, bisa beli top cover tapi dengan cara velcro ada. Nah, child seat coba saya buka ya. Ini saya pakai velcro juga. Jadi ada velcro-nya di sini tertempel dan sini harus di apa ya? Di staples ya. Di dalam ini kelihatan pertama-tama itu adapter dari throttle-nya. Jadi mengkonversi tali seling dari apa? Throttle gas. Dia akan menerjemahkan data masuk ke secara elektronik ya. Dia akan menerjemahkan data masuk ke controller. Controller yang sini saya gunakan nih Fotol EM30. Klaimnya bisa 30 ampere atau bisa di up 40 atau 50 ya. Tapi ini harusnya 30 ampere ya. Udah cukup lah. Kita sesuai dengan apa kebutuhan. Terus di dalam itu ada apa remote alarm, ada itu ada converter tuh yang ini banyak jenis nih, ada yang murah, ada yang mahal. Di dalam ada converter listrik yang kita menerjemahkan dari voltase besar menjadi kecil. Kata orang sih namanya reducer ya, reducer volt. Ya ada 5 volt, ada 12 volt. Jadi kita untuk ke lampu bisa 5 volt atau 12 volt untuk ke lampu-lampu yang adopsi aksesoris dari motor ya. Harus wajib menggunakan yang bagus ya. Kenapa? Kalau yang murah itu panas, cepat terbakar, apalagi kita banyak aksesoris ya. Itu gini, perbandingan gini, kalau yang murah itu kadang saya merasakan ya, saya merasakan sendiri. Saya terlalu banyak aksesoris, panas terbakar berapa kali. Karena mungkin dari apa dia mengonsumsi ampere terlalu besar ya. Jadi dia ngeluarin tidak pure 10 ampere misalnya, kita perlu 10 ampere tapi tidak keluar 10 ampere, kita paksakan 10 ampere terbakar. Kalau ini enggak, kalau ini ya mungkin dia ngambil 5 ampere dan dia bisa mengembangkan menjadi 10 ampere. Ya seolah seperti itu ya. Jadi pakai yang bagus saja untuk volt reducer ya, jangan beli yang abal-abal. Nah, untuk di belakang di child seat ini ada saklar switch. Ini bisa orang bilang stud listrik di rumah ya. Tapi di listrik di rumah yang untuk konvensional nggak sebesar ini. Kalau kita sudah mengadopsi ke DC, harus beli ampere yang lebih besar. Contohnya di sini saya menggunakan C63. C63 ini seolah bisa sampai 60-50 ampere ya. Apa sih yang dilihat dari sini? Ini harus lebih besar ya harusnya. Kalau kita pas-pasan, ketika dari baterai discharge-nya nggak memadai, ini akan jatuh springnya. Ini spring apa stud ya atau saklar sih kalau fungsinya di sini. Tujuannya bukan wajib, tapi untuk sekarang harus ya kalau menurut saya, karena ada berapa kendaraannya kayak seperti ini nggak dipakai, kita matiin aja dari sini. Untuk mencegah arus yang terus-menerus menyuplai ke controller. Jadi baterai itu kan langsung ke controller. Dari sebelum ke controller kita putuskan jalur plusnya masuk ke sini aja dulu. Jadi soalnya baterai itu nggak terkonsumsi terus-menerus tanpa apa ya kita mengoperasionalkannya. Jadi kalau misalnya simpan semingguan sampai bulanan, ini harus kita matikan. Kalau enggak, baterai itu akan pelan-pelan terkuras. Ujung-ujung waktu kita mau pakai, ya baterainya terlalu kosong istilahnya. Susah untuk dicas kembali.
Oke, setelah kita bahas tut yang di sini ya, wajib nggak wajib itu, ini kita nyalain ya, tet gitu. Sekarang di bagian belakang ini ada kelihatan lampu nih, lampu hasil potongan dari seat post ini. Lampu itu kita bikin dua mode ya, satu mode untuk pengereman. Nanti kalau di handle ditekan handle rem, dia kan nyala lebih terang. Kalau kita nggak ngerem, dia kan standby. Jadi looknya seperti ini. Coba saya cobakan ya. Ini bisa tahu ya. Nah ini kalau saya handle rem, dia kan lebih terang ya. Oke. Nah untuk spakbor kita menggunakan spakbor dari MTB ya. Ini bahannya plastik tapi mau bilang anti patah juga nggak begitu juga. Kalau dibanding dengan kita memakai akrilik, saya pernah kejadian kalau angkat ke dalam mobil, jadi nggak sengaja kita kepegang terangkat, pak, patah langsung. Tapi kalau ini nggak, ya paling nggak lebih aman ya kalau untuk mudguard yang bahannya lentur gitu ya. Selanjutnya untuk footstep anak ini, footstep anak. Ya bukan hanya untuk anak, kita bisa ngeres kaki kita atau mengisar kaki kita juga boleh di depan. Tapi ya kebetulan memang kita menciptakan ini untuk pijakan buat anak-anak. Ini bahannya CNC ya, maksudnya padat, bukan yang bahan dari kaleng-kaleng gitu. Untuk body shape kita selalu pakai ini modelnya. Dan ini kebetulan kita potong di sini ya, potong. Oke, kita masuk ke baterai. Oke, lanjut ke box nih. Box selain di atas ini buat dudukan kontrol dan macam-macam lainnya. Pokoknya ini dibuat khusus. Banyak yang pernah pesan, order, bisa sih masuk baterai yang kapasiti berbeda bisa ya. Tapi buatnya saya belum menemukan standarnya sebesarnya kayak apa. Saya bikinnya kayak gini, masuk sih semua baterai. Kemarin ada yang pesan, tapi bisa juga dipasang sih. Tapi harus pandai-pandai biar baterainya tidak bergerak di dalam, harus pandai-pandai sendiri ya. Nah untuk di dalamnya kelihatan ada 2 BMS ya. 2 BMS ini, satu untuk discharge, untuk dipakai untuk output ya. Karena ampernya besar. Bisa itu kemarin saya lihat dia bisa sampai 50 ampere. Padahal baterai cuma 20 ampere ya. Ini kalau kita hitung 20 ampere ya. Ini cara ngitung baterai begini. Dari sisi sini saya melihat dari sini kan paralel ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti 8 paralel. Ke sana tuh 13. Berarti 13 seri, 8 paralel. Paralel ini yang menghasilkan ampere. Total ampere ini misalnya 250 ampere. 250 berarti ini 500. 500 itu sama dengan 5 ampere. Oke, 5 ampere, 5 ampere, 5 ampere, 5 ampere berarti 20 ya. 20 ampere. Kenapa pasang sampai BMS 50? Bagus kasih lebih. Karena ada orang istilah chip plus atau discharge-nya agak lebih ya, kita pasang harus lebih. Ya. Minimal 2 kali lipat atau minimal ya menurut saya gitu ya. Kenapa sampai 50 ampere? Dan sedangkan kenapa ada BMS di samping? BMS ini saya gunakan untuk charging. Charging ini bukan sembarang BMS, ini aktif BMS namanya. Aktif balancing BMS, dan dia ada indikator. Nih, saya cobakan ya. Saya coba di charger. Coba saya colok chargernya dahulu. Bentar. Kenapa ada sampai 2 BMS sekarang bang ya, itu kita memanfaatkan teknologi yang ada, karena ada sistem baru. Bisa nggak sih pakai satu smart balance? Bisa, cuma kan discharge-nya kecil kalau yang itu. Dia cuma pasan 15 sampai 20 ampere aja. Oke, di sini saya udah bikin tutup ya. Tutup kalau misalnya ada colokan XT yang nggak kepakai atau terbakar, ini ambil aja satu. Memang udah terbakar nih, nggak apa-apa. Cuma ya buat tutup aja kan, tutup aja. Harus dipasang satu ya biar bisa masuk ke dalam lubang itunya. Nah ini coba saya charging ya. Ini chargernya udah hidup. Chargernya ini menunjukkan voltase, ampere, dan berapa lama kita ngecas dan berapa persen sudah masuk. Ini saya coba colok chargernya.
Nah, ketika charging dia akan melihatkan beberapa penunjuk. Dia menginput 54 volt, 6. Terus berapa ampere sih yang dimasukkan dalam jam per detik gitu ya. Sekarang dia lagi mengenjot di 3,28 ampere. Nah, sini udah jalan 1 detik, 2 detik, 1 menit gitu ya. Dan sudah terisi berapa persen, gitu cara bacanya. Nah, lihat di BMS nih. Di BMS ini lampu mulai menyala, yang saya bilang yang smart balancing BMS itu dia mulai terisi. Yang lampu yang nyala lebih terang dia sudah hampir penuh. Nanti penuh dia akan stop dan mengenjot yang lain. Ini smart BMS cara kerjanya begitu. Atau kita membaca secara LED indikator di sini mana yang sudah terisi atau belum gitu. Oke, ini pas listrik kedip. Nah, ini karena smart charger, dia ada tegangan bagusnya gini. Kenapa beli high quality charging ya? Beli benar-benar charger yang bagus, mahal nggak apa-apa. Karena untuk menge-charging sesuatu yang udah produk-produk yang kayak gini, kita harus beli charger yang mahal, nggak apa-apa deh. Yang beli charger yang abal-abal, ngecasnya kasihan baterainya juga kan. Charger bagus, baterai bagus, BMS bagus gitu loh. Nah, itu BMS-nya sedang mendeteksi mana yang lagi diisi, dan dia kalau sudah full lampunya semua akan indikator akan nyala semua. Oke, kita bisa tahu seri mana yang sudah terisi dan belum terisi. Dan dia akan membalancing ketika waktu kita nge-charging itu ada bagian yang harus diisi dan bagian yang harus nggak terlalu diisi ya. Soalnya sebegitulah kerja active balancingnya. Nah, apa sih gunanya? Saya jelaskan lebih banyak ya tentang BMS ya. Untuk pengaman di baterai ini, kalau kendaraan-kendaraan skuter listrik kayak begini ya, untuk ke depan paling banyak masalah itu di baterai. Baterai itu sumber paling utama sebenarnya untuk performance keseluruhan kerja dari kendaraan listrik seperti ini. Entah itu mau pakai baterai bekas, baterai baru, mau dicampur-campur. Saran saya sih, baterai itu bagusnya disortir ya. Entah mau bekas bagus, karena cara ngesortir untuk paling jelasnya di rest, didiamkan lagi. Kalau diamkan 1-2 hari nggak terhitung ya menurut saya. Minimal 7 hari. Kadang ada baterai baru, udah charge full, dia drop full gitu. Tiba-tiba itu nggak boleh dipakai lagi. Baterai baru loh ya. Ada baterai baru juga pakai nggak berapa lama, 1 bulan, dia nggak bisa ngecas. Kalau di smart charging dia error. Kalau di cas kita paksain cas bisa, tapi kalau di smart charging dia error, nggak bisa. Atau kita bisa tes resistansinya dengan alat tertentu bisa. Jadi bisa disortir ya. Jadi ada juga baterai bekas tapi masih bagus, ada yang rusak, kadang di mix gitu ya. Itu paling banyak masalah. Jadi harapan saya, baterai itu entah baru atau bekas, semuanya harus disortir ya, disortir. Boleh dipakai tapi disortir. Untuk mencegah banyak masalah ke depan. Nah, ini udah mulai hampir full ya, karena memang dari persentasenya udah 94 ya. Ini saya jelaskan agak harus lebih meneliti karena paling banyak masalah itu kendaraan listrik itu di baterai. Terus cara merakit kan kita hitung paralel dan seri, butuhnya berapa. Kalau 13S biasanya dapatnya 48 volt, tapi chargingnya di 54,6. Biasanya begitu. Di sini kalau di charger output ini 54,6 gitu ya. Itu full charge ya. Kalau udah mendekati itu perfect lah. Kalau turun di bawah dari gitu ya oke lah, toleransi, nggak masalah. Karena mungkin dari umur baterai. Nah, yang jelas kalau ada gejala bawa kendaraan mati tiba-tiba atau apa, biasanya sih gejala baterai itu ya, banyak. Nah, untuk kontrol juga harus pilih. Kalau custom itu kan satu opsional, kita untuk bisa mengcustom aja. Mau lebih kencang, mau tarikannya kayak kuda gila, mau agak smoothing, mau dipaksain, mau main standar, bisa semuanya kalau di kontrol yang custom. Kedua, hal yang penting lagi, sistem kelistrikan.
kabel ya, kabel pemilihan kabel nih sebenarnya. Kalau saya agak cerewet ya untuk masalah kabel, pakai kabel yang ya minimal AWG yang isi dalamnya tuh warna putih. Klaimnya sih memang ada silver coatingnya gitu, jadi daya tahan panasnya oke lah. Atau yang kabel-kabel yang kita sebut tuh silikon AWG ya, terutama untuk di baterai ya, itu silikon AWG itu wajib sebenarnya. Jadi kabelnya lembut sekali sih. Oke, kalau jelaskan di listrik sih panjang ya. Kita coba masuk ke ini nih, yang biasa kita bahas nih, ada nih roda belakang nih. Bukan roda, maksudnya penggerak belakang. Penggerak belakang nih, kebetulan customer nih menggunakan motor standar. Oke. Sekarang kalau mengenai motor standar, banyak sih yang pengen di upgrade 1000, 1500, 2000, 5000 bahkan. Sayang ya motor yang standarnya dibuang gitu. Bisa sih dipakai, cuma beda torsi, kecepatan. Tapi kita berusaha kan maksimal dengan controller yang kita custom ya. Ini kita sudah eksperimen, efektif juga, bagus. Ya motor-motor standar begini, misalnya kalau custom mau nyari di mana bang ini, karena lebih ekonomis. Ada beli yang saya dibilang ada di leading bawah, mitra penjualan kita ada juga di GBS Scott, toko lain. Tapi saya sering belanja di GBS Scott ya. Maksudnya kalau misalnya cari gini, nanya, Mas ada ini nggak, gitu-gitu nggak? Ada di GBS Scott mah ada, semua yang gak, apa yang nggak ada. Ini motor standar ada juga jual di sana. Mau extension ada juga di sana. Mau brake set ada, mau rotor ada, semuanya ada. Pokoknya di GBS Scott ada ya. Kita bukan promo karena mitra. Saya juga sering belanja di GBS Scott juga. Linknya ada di bawah ya kalau mau belanja ya. Nanti saya taruh linknya. Oke, kita lanjut di sini. Sama juga kita repaint ya, repaint warna titanium seperti ini. Terus rotornya sama, brake setnya sama, zoom juga, yang 4 piston. Di sini ya agak renggang karena extender ini kita pasang. Apa sih gunanya extender? Bukan tampak lebih gagah ya, lebih besar kendaraannya pertama, kedua. Ya kalau saya coba sih kestabilisannya lebih bagus lah dibanding standar pendek gitu ya. Dan kendaraannya kalau untuk kita kan dewasa ya agak lebih besar lah jadinya gitu. Karena ban juga udah kita besarin kan, agak mundurin, lebih gagah. Oke. Nanti kita tes ya untuk motor standar berapa kecepatan. Kita bisa custom. Kalau mau custom di Votol tuh banyak. Mau soft startnya gimana, mau galakin bisa, mau paksain juga kencengnya bisa 40 bahkan, atau 45, mau 50 juga bisa. Tapi trek-trek ya motornya. Oke, untuk di kickstand orang sih bilang apa ya, standar kaki gitu ya. Ini mengadopsi teknologi ada di merek-merek motor ya, kayak di H gitu ya. Kalau diturunin kendaraan nggak bisa hidup ya, seperti itu. Tapi ini bukan, maksudnya dipasang switch di dalam sini itu untuk biasa kalau kita parking atau kita show atau apa ya di jalan, anak-anak datang ya, kalau kita nyalain anak-anak saya pernah kena ya, makanya anak temen atau siapa datang di throttle, di gas waktu nggak pasang ini ya, ada switch seperti ini, videonya meluncur. Bayangkan tuh kalau meluncur jatuhnya kayak gimana kan, apalagi ketabrak orang, bahaya kan. Jadi pasang ini sebagai pengaman. Ketika ini switchnya lepas, otomatis throttle itu kita putuskan atau keadaan brake gitu ya. Kalau di controller kita ambil jalur data dari brake system ya. Jadi dia akan berhenti nih, nggak berputar. Jadi seolah switch rem itu nyala gitu. Nah itu digabung aja.
Nah, kalau untuk lampu beda. Kalau untuk lampu kita memicu data min plusnya, minnya. Kita ambil juga dari brake system. Itu diracik, bukan diracik, boleh bilang diracik apa, kita pandai-pandai ngambil cara kerjanya. Ya, kalau di sini sama seperti switch rem yang ada di atas. Cuma dilebihkan aja switchnya, dimanfaatkan ke stand kickstand ini. Tapi ini kickstandnya udah bukan bawaan dari video ya, dia tentunya lebih besar karena bisa dipasang switch. Oke. Nah, apalagi ya, pijakan nih, jalur pijakan ini buatnya bukan dari rubber ya. Kalau dari besi ya lama-lama kan calar ya. Kalau ini enggak, kalau plastikan enggak ya, karena pasti kasar lah istilahnya di sini. Kalau yang besi itu calar-calar. Nah, ini coba lihat, udah agak mau penuh ini, sudah masuk 96% kan, udah mau penuh. Oke, saya cabut. Kita coba nyalain ya videonya. Kita coba nyalain. Saya cabut dulu chargernya. Cabut, tarik aja sih. Kita tutup kembali ya. Tuh, nyala kan? Oke, kita coba nyalain di sini ya, anggap kita store ya, kita simpan video kita nyala pertama kali memang di switch ya. Tapi untuk harian juga boleh mati hidupkan, tapi tetap kita pakai remote lagi kita, karena untuk memfungsikan nanti untuk alarm dan sebagainya macam. Di sini untuk kalau tanda petir begini, ini kita untuk menghidupkan ya, Untuk tanda gembok buka ini untuk matikan dari petir ini kan, berlawanan on off gitu ya. Kalau yang tanda suara ini, speaker ini untuk membunyikan alarmnya, atau position biasanya parking ya, kalau taruh untuk bunyiin atau iseng lah mau bunyiin. Kalau ini mengaktifkan alarm nih, alarm getar nanti di modul alarm ini, kalau kita pukul atau bergerak dia akan bunyi alarmnya. Nah, coba kita nyalain. Nyalain, oke. Waktu nyalain, di lampu belakang ada lampu standby ya, warna merah begini, agak bukan redup ya, lampu biasa. Terus di indikator depan ini, di voltage ini coba lihat ya, kelihatan ya. Wah, terang sekali ya. Ini ada menunjuk berapa voltasenya, 54,6 kan fullnya. Ini 53,7 udah termasuk, udah oke, full ya. Ini udah baca ke 100% ya. Ini ada indikator barnya sama persentasenya. Ini simple. Kenapa pasang di atas? Ya untuk mudah meliriknya aja. Kalau kita sambil ngendara, mata kita turun sedikit kan kelihatan nih. Kalau di bawah begini kan kita mesti gerakin, menundukkan kepala ke bawah ya. Di sini udah enak enteng gitu. Oke, kita coba mana dulu ya? Speed 1, 2, 3. Oke, speed 1 ya. Saya throttle. Ya, sepertinya jalan di bawah standar atau standar ini ya. Saya speed 2 sekarang ya. Lebih kenceng dari standar. Ini saya belum setting gimana ya. Ini mau tunggu customer juga. Maunya gimana ini. Coba speed 3-nya. Suaranya berubah ini. Jelas ini lebih kenceng dari standar ya. Kalau klaimnya di standar itu 25, 30. Ini di atas itulah harusnya. Nanti kita coba di road ya. Coba lihat di sini. Kalau saya throttle ya, itu ada BMS ya. Kalau yang penuh baterainya akan nyala tuh. Ya itu nggak masalah sih, ya itu cuma ada konsumsi baterai di situ secara bersamaan ya. Jadi ada seri mana masih standby listriknya, oke banget sih itu. Ya, itu ada bekerja. Berarti baterainya ada yang dorong, ada yang ini, ada yang rest. Oke, saya break dulu, berisik. Nah, coba kita tes yuk, ini switch remnya berfungsi apa enggak. Coba ini ya, standar bawah turun ya. Standar bawah turun, terus saya throttle.
nggak bakalan jalan. Oke, nggak bakalan jalan. Tapi kalau di standarnya dinaikin, jalan. Nah, kalau gini kayak kemarin ini lampu ya, saya nyalain lampu. Ini kan kita sparking ya, sambil nyalain ya. Tapi kickstandnya kita turunin, nggak bakal bisa digas. Nah, ini kejadian kemarin kalau waktu nyalain ada anak kecil datang langsung di throttle, nggak bisa. Boleh gas, tapi ya keadaan posisi duduk atau posisi mengendara ya. Kadang kita nyalain lampu-lampunya nih, misalnya nih, untuk lihat, kita ceritakan atau apa, datang orang langsung gas karena ada kickstand, ada switchnya, nggak bisa digas ini ya. Cannot be throttle it, and motor nggak bisa bergerak. Jadi itu tujuan utamanya. Terus kedua, switch rem ini saya naikin. Oke, saya rem depan ini, saya brake depan ya. Saya brake depan, saya gas, throttle juga nggak bisa karena switch remnya ini berfungsi, memang berfungsi. Nih ya, ini bukti. Nah, saya lepas jalan nih, saya brake, dia berhenti. Karena itu bergulir, yang masih gulir saya matiin ya. Matiin bannya, sama saya berhentikan. Nah, ini saya tekan brake, tapi saya throttle nih. Ini saya dua tangan deh. Nah, ini saya tekan ya, ini saya throttle, nggak jalan. Tapi saya lepas ini, saya throttle, jalan. Oke, ini kita tes switch remnya, kiri dan kanan sama. Jadi harus ada fungsi switch rem. Oh ya, kita jelasin lampu ya. Lampu ada di remote juga yang ini. Bisa custom warna, mau hijau doang, mau ungu cakep sih ini. Merah bisa, mau yang mana juga bisa. Atau mode yang tadi warna-warna gelap, warna-warni. Aduh sorry. Di bawah ini ada lampu backlight ya. Downlight maksudnya, downlight. Jadi kalau lampu yang di jalan di aspal itu nanti terang di bawahnya. Ini ada di nomor 1. Ini ada blitz nih sebenarnya. Cuma mungkin sambungannya lepas nih. Jadi kita demoin nanti blitznya. Oke, untuk lampu. Wah, ini lampunya yang mau saya jelasin ini. Ciamik banget nih, ciamik katanya. Ini posisi maybe untuk lampu senja ya, lampu senja. Ini devil eyes-nya biru, cakep banget, luar biasa. Ini kuningnya spandan ya, untuk aksesorisnya gila ini. Oke, ini yang sebilang lampu sen running ya, running. Jadi jari jauh tuh kelihatan kita mau belok gitu loh. Nah, oke, ini sekalian nih switch rem nih di belakang nih lampunya. Ketika saya switch rem ya, switch di sini tuh. Ini brake nih, ini brake system nyala. Saya lepas, nyala. Ini dirancang khusus, ada hubungannya dengan switch rem ya, dengan switch di bawah juga. Jadi ini kayak motor, kalau kita rem ini nyala lebih terang. Jadi orang di belakang itu jadi waspada gitu. Oh, ini lagi ngebrake nih, jalan gitu. Ini bawa touring nyaman nih kalau yang gini-gini. Oke, untuk lampu utamanya saya demoin ini ya, udah terang-terang bilet lah ini, gila. Nggak, aduh, apalagi double lagi nih. Gimana jadinya kalau di jalan nih tengah malam? Kalau untuk merasa orang silau ya bisa kita setting di ini ya, naik turun. Jadi jangan sampai kena pandangan orang di depan. Ini headlampnya warna kuning. Ya sesuai kalau kita mau pakai lampu Jawa pada putihnya cakep luar biasa. Bilet-bilet gitu loh. Oke, untuk lampu-lampu udah kita demokan. Nah, ini lampu tembak, kalau kita nyalain tengah dia balik ke lampu senja ya. Oke, kita matikan. Baik, begini adanya. Oh ya, klakson. Klakson ini nggak tahu, saya lupa saya mereknya apa, tapi setelah pasang kaget juga suaranya, luar biasa. Ini kecil-kecil kok garang bunyinya klakson. Lucu juga sih.
Tapi ya udahlah, yang ini semua udah kita desain sebagus mungkin. Mau matikan langsung dari, oh ya kita demoin remote ya. Matikan ini ya, udah matikan. Kita coba nyalain alarmnya. Ini alarm udah nyala ya, ini kadang mati. Coba kita tepuk, bunyi dia. Ini bisa bergulir ya, coba. Ya, harusnya dia memang begini cara kerjanya. Dia 3 kali baru mengarah, harusnya bunyi terus. Kalau misalnya kita parking dikerjain orang lah ya, kita tersentuh atau bergerak, nah kalau udah bunyi lain, biasa sih ada ngunci ini ya, ini nggak bisa jalan ya. Kalau bisa di throttle nggak ya? Oh udah mati ya. Yang penting alarmnya fungsi ya. Alarmnya mau, nah ini nyala lagi ya. Nggak bisa di throttle ya. Oke, apalagi ya? Alarm sudah kita tes tadi itu dan saya matiin berisik. Apalagi ya? Ada pertanyaan di komen-komen aja lah. Nanti saya bisa bantu. Apa sih yang bikin penasaran atau ragu gitu? Bisa nggak bikin ini? Bisa sih, cuma waktunya aja. Kayak ini konten yang terlalu udah lama ditayang ya. Oke, begini aja. Sebagai penutup, saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya. Suka yang custom gini, banyak sudah masukkan juga. Ini desain standar. Ini saya nanti kasih nama apa ya? Oke, terima kasih juga kepada Bapak Dodi posisi di Sanggau yang sudah merequest memesan kendaraan seperti ini. Luang waktunya juga sudah saya curahkan di sini semua. Terima kasih, dan saya ingatkan kembali nih ketiga kali, kalau mau belanja part ya boleh silakan, nanti saya kasih linknya di bawah di toko GB Scott yang berada di Bandung, kerabat kita Perban Video ya. Terima kasih, sampai di sini. Sampai jumpa lagi nanti di konten berikutnya. Terima kasih sekali lagi. Bye bye.